Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dan mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW, yakni barang siapa yang mendengar kata Nabi, barang siapa yang mendengar sabdaku kemudian memahaminya kemudian menyampaikannya, maka semoga kata Nabi wajahnya berseri-seri, yakni semoga dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mendapatkan doa Nabi tersebut. Kemudian selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis, yaitu masuk ke hadis yang ke-45 ya masyaallah. Temanya adalah mengenai doa di antara dua sujud. Mari kita baca hadisnya. Hadis ke-45, doa di antara dua sujud. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatayn rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Artinya dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau pernah membaca ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli, yang artinya Tuhanku ampunilah aku, Tuhanku ampunilah aku. Ini hadis yaitu hadis perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika duduk di antara dua sujud, beliau melakukan duduk di antara dua sujud, kemudian beliau berdoa dengan doa sangat singkat, Rabbighfirli Rabbighfirli. Kemudian selesai, beliau kemudian sujud gitu. Nah, ini doa ini atau perbuatan Nabi tersebut didengar oleh Hudzaifah. Maka Hudzaifah menyampaikan kepada kita, kata Hudzaifah, bahwa Nabi SAW pernah membaca ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, jadi ini informasi baru nih, hadis ini. Melalui hadis ini kita dapat satu ilmu baru, yaitu doa di antara dua sujud. Apa doanya? Doanya yaitu cukup mengucapkan Rabbighfirli Rabbighfirli. Singkat sekali, ya, memang singkat. Memang singkat. Rabbighfirli Rabbighfirli artinya ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Ada dua tempat yang harus singkat dalam sholat, tidak boleh lama-lama. Yang pertama adalah ketika i'tidal. I'tidal itu ketika Sami Allahu liman hamidah, kita berdiri, itu tidak dianjurkan lama di situ. Itu cukup sekejap saja. Baca sekedar Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah selesai. Jadi yang pendek dalam sholat itu adalah rukun i'tidal, itu dianjurkan tidak panjang, pendek ketika i'tidal. Yang kedua yang dianjurkan untuk pendek itu adalah duduk di antara dua sujud. Makanya duduk di antara dua sujud, doanya Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, ketika kita setelah sujud,
lagi sujud, kemudian kita bangkit menuju Allahu Akbar, menuju duduk di antara dua sujud. Nah, ini nggak boleh lama-lama, ini duduk di antara dua sujud. Doanya Rabbil firli, Rabbil firli, yaitu artinya ya Allah ampuniku, ampuniku. Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian kita sujud kembali. Bagaimana dengan doa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Nah, itu nanti insyaallah akan kita bahas insyaallah. Baik. Kita coba lihat dulu di sini perawinya. Perawinya tadi Hudzaifah ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu, bisa dilihat di hadis nomor 4. Kemudian faedah hadis. Faedah hadis ini adalah, kita baca ya. Hadis ini adalah dalil disyariatkannya doa ini, disyariatkannya doa Rabbil firli, Rabbil firli. Ini dalilnya. Kalau ada yang mengatakan kok boleh bacanya hanya Rabbil firli, Rabbil firli, inilah dalilnya. Hadisnya dari Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Sahih dari Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan juga oleh Imam An-Nasai. Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai. Namun teks Rabbil firli, Rabbil firli ini, hadis Rabbil firli, Rabbil firli ini teksnya milik atau terdapat dalam kitab Imam Ibnu Majah. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Baik, jadi anjuran yang pertama adalah bahwa hadis ini menjadi dalil disyariatkannya doa Rabbil firli, Rabbil firli. Cukup doa ini untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian berikutnya, yang kedua, doa di antara dua sujud termasuk sunnah yang telah ditetapkan dari Nabi, dan telah ada beberapa hadis dengan redaksi kalimat yang lain dari Nabi SAW. Kami tidak menyebutkannya untuk mempersingkat. Ya, jadi ada doa lain. Doa lain mungkin insya Allah kita hafal ya, jadi kita tidak ada masalah insya Allah. Yang kita pakai Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. 8. Perhatikan, 8 mencakup kebutuhan dunia dan akhirat. Dua-duanya ada di sini. Ini doa yang selalu kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli, ulang ya, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Rabbil firli warhamni, sayangilah aku. Wajburni, perbaiki perkaraku. Warfa'ni, angkat derajatku. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, angkat derajatku urusan dunia, akhirat juga. Warzuqni, urusan dunia. Warzuqni, urusan dunia. Yang keenam, wahdini, urusan akhirat. Tunjukkan aku. Wa'afini, selamatkan aku, urusan dunia dan akhirat. Wa'afu anni, urusan akhirat. 8 yang sering kita baca. Namun kalau di hadis itu ada 6 sebenarnya. 6. Jadi 8 ya. Kalau hadis 6, apa itu? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi. 6. Itu ada di hadis Ahmad, ada di hadis Ibnu Majah, di Tirmidzi. 6.
6 poin. Ulangi, 6 itu apa saja? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Sampai wahdini. Itu teks yang bisa kita baca. Adapun wa'afini. Wa'afini ini ada tambahan wa'afini di dalam riwayat Abu Dawud. Wa'afini. Kemudian kalau wa'afu anni yang nomor 8, wa'afu anni ini tambahan dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Lantas bagaimana? Kita pakai 8 atau 6 atau pakai 2? Rabbighfirli. Jawabannya adalah tidak apa-apa pakai 8 insyaallah, karena memang sudah tertulis doa itu banyak di buku-buku mazhab Syafi'i. 8 itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada wa'fu anni-nya. Kalau mau pakai itu yang sudah belajar tidak apa-apa insyaallah. Kalau mau dikurangi jadi 6 sesuai dengan hadis boleh juga. Dihilangi belakang yang 2. Wa'afini wa'fu anni hilangi. Kalau mau sesuai hadis yang kita pelajari, hadis yang ini hanya 2 kalimat saja, Rabbighfirli juga tidak apa. Sesimpel itu. Sesimpel itu kajian kita hari ini. Tidak ada yang berat di sini. Insyaallah bisa difahami dan sudah hafal. Bahkan hari ini kita dapat doa yang lebih singkat lagi. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Nah, anak kira itu kajian kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, anak persilakan. Tafadhalillah. Nah, baik ketika berdiri, ketika rukuk, ketika tahiyat, semua ke tempat sujud Allah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ingin Barakallahu. Bismillah, Ustaz, jika bacaannya tidak berurutan seperti pada hadis, apakah dibolehkan? Insya Allah tidak mengapa, sebab maknanya, yang penting maknanya sama, yakni misalnya karena dalam hadis itu juga urutannya tidak sama. Kalau dilihat dalam hadis urutannya berbeda-beda, tidak semuanya sama, Bu. Ya, perlu kita tampilkan, cuman anak belum menyiapkan teksnya. Jadi ada yang akhirnya itu wahdini, ya, ada yang akhirnya itu warfa'ni, ya. Jadi beda-beda memang urutannya. Maka dalam hal ini tidak mengapa jika urutannya itu ini dulu. Insya Allah untuk khusus ya, untuk doa di antara 2 sujud ini tidak apa-apa. Misalnya kita bacanya gini, Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni. Boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Boleh. Atau seperti yang biasa kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Boleh. Jadi ini fleksibel sekali. Insyaallah fatwa yang pernah Anda baca itu fleksibel, tidak memberatkan, tidak mesti harus 6. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tidak harus 8. Fleksibel insyaallah. Jadi tidak apa-apa insyaallah tidak apa-apa jika urutannya tidak sama. Namun tentulah sebaik-baik mengamalkan adalah yang urutannya sama dengan yang diajarkan Nabi. Itu yang terbaik. Ya, kalau urutan yang Nabi nanti Anda share, insyaallah Anda share di grup 80 hadis pilihan urutan yang ada dalam hadis. Hadis ini urutannya ini, hadis ini urutannya ini. Kalau bisa pilih salah satu. Anda ikut hadis Ahmad, urutannya begini. Anda ikut hadis Ibnu Majah, urutannya begini. Anda ikut hadis Tirmidzi, urutannya begini. Anda ikut hadis Abu Daud, urutannya begini. Terserah, tidak apa-apa. Allah khair. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rusdah.
Ustaz izin bertanya, doa i'tidal apakah cukup dengan sami Allahu liman hamidah? Doa i'tidal itu adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Anda tulis di sini ya. Insyaallah semua juga hafal. Rabbana walakal hamdu. Seperti itu. Boleh pakai wa, boleh juga Rabbana tidak pakai wa. Rabbana lakal hamdu. Rabbana artinya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Wa dan laka dan untukmu alhamdu, untukmu pujian. Boleh juga Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, untukmu lah segala puji. Jadi boleh. Jadi doa i'tidal boleh Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Itu paling singkat baca itu. Adapun sami Allahu liman hamidah itu adalah perpindahan bacaan yang dibaca untuk berpindah dari ruku kepada i'tidal. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Zarkiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sholat adalah doa, saya belum hafal doa-doa wirid, jadi saya cuma wirid standar saja. Maksudnya apa? Apakah ketika kita doa meminta ampun itu sudah mencakup semua keinginan kita? Maksudnya apa? Sholat itu isinya doa. Itu semua zikir yang antum baca di dalam sholat mayoritas doa. Untuk baca Al-Fatihah ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian antum sujud, ketika antum ruku' pertama berdiri ya, Al-Fatihah. Ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian antum ruku', di ruku' itu ada doa sebenarnya. Kalau antum tahu ada doa di situ. Kan kita baca subhana rabbiyal azim. Ada doa di situ yang dibolehkan. Tambahkan rabbil firli atau Allahumma firli. Subhana rabbiyal azim Allahumma firli. Boleh. Atau kita mengatakan subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Boleh. Boleh di situ. Jadi boleh minta ampun atau istighfar di ruku dan sujud. Boleh. Ucapkan astagfirullah boleh. Kalau mau ikut hadis, subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya, harus ditulis, ini semua harus ada teks. Dan harus diulang-ulang paling 10 kali, 20 kali ulang hafal. Atau 3 kali pakai sholat. Ya, jadi sholat itu doa. Berdiri ada doa ihdinas siratal mustaqim. Sujud ruku ada doa rabbil firli atau astagfirullah. Ruku sujud ada doa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma ighfirli. Boleh kita baca Allahumma ighfirli. Terus kita di dalam sujud itu boleh doa bebas. Apapun, dunia akhirat boleh. Kemudian dari sujud duduk kan, duduk di antara dua sujud, ini doa lagi. Rabbil firli, singkat yang hari ini kita pelajari. Boleh juga kita baca Rabbil firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Semua itu isinya doa. Sujud lagi, doa lagi. Itu maksudnya. Jadi yang tidak dihafal yang mana? Insyaallah semua orang Indonesia, insyaallah ya, atau kita lah insyaallah yang di grup ini, yang sholat insyaallah kita semua sudah hafal. Nah yang kita hafal, yang kita baca itu isinya doa. Makanya dipahami. Sebaik-baik manusia itu adalah sebaik-baik zikir. Zikir itu ada tingkatannya. Sebaik-baik lafal zikir ada tingkatannya. Yang paling baik adalah mengucapkan, memahami, dan merenungi, khusyuk. Mengucapkan, memahami, merenungi itu tingkatan zikir paling bagus. Yang kedua adalah mengucapkan dan memahami saja, tapi tidak merenungi. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, yang paling rendah adalah membaca tidak memahami. Membaca tidak memahami. Membaca tidak memahami. Jadi
menurut ana ya, bahkan bukan menurut ana, bukan menurut ana, Imam Syafi'i, setahu ana yang ana tahu, Allah alam, beliau menyampaikan wajibnya seorang muslim itu belajar bahasa Arab yang dipakai dalam ibadah. Berarti harusnya Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu harusnya sudah paham semua itu. Enggak boleh enggak paham. Harusnya. Untuk yang itu saja. Ya, jadi semua yang antum baca dalam salat sudah doa. Nah, sekarang kalau yang dimaksud doa selesai sholat, nah, ana sampaikan pertemuan sebelumnya bahwa lebih kuat dalil doa dalam sujud dibanding doa setelah sholat. Ada nggak dalil doa setelah sholat? Ada. Tapi kalau mau kuatan dalil, yaitu doa di sujud. Makanya ana selalu sarankan, doalah perbanyak di sujud. Wabil khusus sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, sujud yang lama, doa yang lama bisa. Nah, antum tidak hafal doa dari Nabi, dari Al-Quran, tidak apa-apa. Anda hafal doa yang di Quran dan di hadis, tidak apa-apa. Silakan doa dengan doa yang kita mampu. Silakan. Alhamdulillah, tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian, kembali. Pertanyaan selanjutnya dari Alfian Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Albani, mohon terangkan Ustaz. Syukran. Nah, Pak Alvin, barakallahu fikum, kita dalam menilai hadis kita butuh ahlinya, gitu ya. Kita sangat butuh kepada ahli hadis. Ahli hadis itu mereka memiliki bekal ilmu untuk menilai status sebuah hadis. Jadi kalau kita meneliti sendiri, itu bisa dikatakan sangat sulit. Bukan sangat sulit, tidak bisa. Anda pun tidak bisa. Anda disuruh teliti hadis ini sahih nggak? Anda nggak bisa. Dan banyak para ulama yang tidak bisa, kecuali ulama hadis. Kalau ulama hadis, mereka punya istilahnya senjata ya, punya perlengkapan ilmu yang memadai, dan mereka mendalami ilmu itu dari mulai sejak lama, mendalami itu, sehingga mereka punya kapasitas untuk menilai apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, gitu ya. Nah, di antara para ahli ilmu, ulama yang mampu menilai hadis, di antaranya yang zaman dahulu banyak. Ada Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ad-Daruqutni, kemudian ada Al-Imam At-Tirmidzi. Semua imam-imam yang mengeluarkan hadis, Al-Imam Al-Bukhari, itu mereka ahli dalam masalah hadis, bisa menilai. Kemudian datang ulama-ulama setelahnya, ada seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Iraqi ya, Al-Imam Al-Iraqi, banyak imam-imam, termasuk yang juga punya buku mengenai penilaian hadis, Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi mereka menilai. Terkadang ulama yang bulan menilai hasan,
yang satu menilainya dhaif. Terkadang yang satu menilainya sahih, yang satu menilainya hasan. Jadi terkadang ulama sendiri punya perbedaan pandangan. Misalnya Ibnu Hibban menilainya sahih, tapi Al-Imam Al-Bukhari menilainya tidak sahih, atau Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi pelajaran masalah menilai hadis ini perkara rumit, ada ahlinya. Ada ahlinya. Ya, siapa ahlinya? Para ulama ahlinya. Kita adalah mengikut saja. Kita mengikut yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, siapa ulama yang modern, yang belakangan? Tadi yang Anda sebutkan itu ulama-ulama yang terdahulu. Siapa ulama yang belakangan yang mampu menilai hadis? Minimal ada 3 nama yang terkenal, minimal saat ini. Ada Al-Syekh Al-Arnaud. Al-Arnaud satu, ada Al-Syekh Ahmad Syaqib, ada Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani. Nah, di buku ini penulis untuk menilai kesahihan hadis, beliau pakai rujukan yang punya Syekh Al-Albani. Ya, bukan hanya Syekh Al-Albani yang punya ilmu untuk mensahihkan, untuk menilai hadis, untuk mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, bukan hanya Syekh Al-Albani. Ada tadi kalau yang modern yang saat ini tadi ada Ahmad Syakir, Al-Arnaud dan Syekh Al-Albani. Ya, jadi di buku ini qadarullah memang beliau penulis pakainya Syekh Al-Albani. Jadi menurut Syekh Al-Albani hadis yang tadi kita bacakan sahih. Misalnya antum pengen tahu bagaimana menurut Syekh Al-Arnaud, ya, Syuaib Al-Arnaud, apakah hadis itu disahihkan dengan Syekh Al-Arnaud? Jawabannya iya. Dalam kitab yang yakni dalam kitab penilaian hadisnya Syekh Al-Arnaud, beliau juga mengatakan hadisun sahih. Sama beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi ya sahih. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan disahihkan oleh Al-Albani, yakni Al-Imam Al-Albani menilai hadis ini sahih. Anda tambahkan Al-Imam Al-Syekh Al-Arnaud menilai hadis ini sahih juga. Maka boleh diamalkan Rabbighfirli ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan jika ingin bertanya satu orang lagi atau 2 orang. Sebenarnya mudah sih. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak Ustaz. Iya, Bu, gimana, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kami kenal juga setelah i'tidal adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mohon diterangkan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, itu dibacanya di i'tidal. I'tidal. Betul. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalimat itu tidak dari Nabi, dari sahabat. Ketika Nabi SAW Allahu liman hamidah, kemudian membaca doa Rabbana lakal hamdu, di belakang ada yang mengatakan, sahabat mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 5 poin. 4 poin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian setelah selesai, Nabi bertanya, siapa yang membaca tadi kalimat itu?
Kemudian kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, malaikat turun berebut ingin mengambil atau menyimakkan itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu dibaca di i'tidal ketika berdiri pada Allah. Itu sahih. Allah Ta'ala. Nah, Ya. Jadi boleh selain dia samawati wa bil ardi membaca ini atau salah satu. gabung tidak apa-apa. Digabung. Nah, Terima kasih, Mas. sama-sama Bu. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Boleh digabung. Nah, ada pertanyaan ya dari Ibu Oki. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh memanjangkan doa saat sujud terakhir dalam sholat fardu? Dalam sholat fardu mengikut imam. Ini di rumah mungkin ya ini ya, perempuan ya ini ya. Kalau wanita muslimah di rumah sendiri nggak apa-apa. Tadi yang Anda bilang tidak bisa memperpanjang doa dalam sujud itu kalau di masjid. Imam tidak boleh terlalu lama sujudnya karena harus memperhatikan makmum. Ada makmum yang tua, ada makmum yang punya hajat setelah sholat mau pergi. Jadi tidak boleh lama-lama memang. Sekedarnya saja, sujud, doanya sekedarnya imam. Makmum ikut imam. Kalau di masjid. Kalau di rumah, ibu sholat sendiri, mau dipanjangkan seberapa pun tidak apa-apa insya Allah. Karena tidak ada halangan. Demikian. Sholat fardu silahkan kalau sendiri. Kenapa tadi Anda sampaikan sholat sunnah? Karena anak laki biasanya bisa panjang ya di sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ini dari Pak Bahri. Jika kita sholat 2 rakaat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, sebelum salam, apakah cukup membaca sebelum salam? Sholat wajib, sholat sunnah, kemudian sebelum salam, apakah cukup membaca tasyahud awal saja? Apa harus sampai tasyahud akhir? Kalau tasyahud akhir, baca sampai tasyahud akhir. Sampai sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sempurnakan sholawat. Sempurnakan sholawatnya. Kemudian nanti ada anjuran doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa Allahumma inni a'udzubika min adabi al-qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil min fitnati syarri masih dajjal wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi kalau untuk tasyahud akhir baca sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tambah doa. Maaf itu Pak Bahrin, wallahu a'lam. Kemudian Ibu Rusdah, izin bertanya kembali Pak Ustaz, apabila kita berdoa secara khusus, contoh kita berdoa minta rezeki, sebelum berdoa kita baca dulu ya Allah ya Rabb, setelah itu baru berdoa minta rezeki, apakah benar? Jawabannya benar. Ketika kita berdoa minta sehat, maka kita bilang ya Syafi, Allahumma anta syafi, ya Allah engkaulah maha penyembuh, ishfi marqana, sebutkan gitu. Sebut dulu sifat Allah, sebut dulu nama Allah yang berkaitan, baru kita minta, kita doa. Misalnya Ar-Razzaq, Razzaq itu adalah nama Allah dan sifat Allah, maha pemberi rezeki. Kita baca ya Razzaq, ruzuqni, berilah aku rezeki. Nah begitu, boleh, itu benar. Namun ini ada tambahan dari pertanyaan Ibu Rusdah, tambahan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ditanya nih, boleh dijawab lewat WhatsApp, lewat chat. Pertanyaan anak, doa apakah yang diajarkan, doa apakah yang harusnya kita baca lebih awal sebelum doa yang lain? Nah, jawaban.
apa yang harus kita baca lebih dulu sebelum doa yang lain? Doanya. Oh, doanya. Isi doanya. Doa yang pertama yang harus kita minta sebelum yang lain apa? Istighfar bukan Ustaz. Minta ampun kepada Allah. Nah, boleh. Awal. Boleh, ada lagi. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, ada lagi. Bersalawat. Bersalawat itu syarat supaya doa mustajab. Memuji bersalawat. Doa yang Bersalawat sama minta ampun. memuji dan bersalawat itu muqaddimah, ada hubungan. Yang ditanya doanya. Doa itu pun Baca Al-Ikhlas. Ustaz baca Al-Ikhlas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa'afiyatan nas'aluka salamatan fid dan kejahatan kejahatan fi ilmi barakatan fi kita tahu baca dalam padamu Rabbana zalamna anfusana. Allahumma inna salamatan fid selamatkan agama kami. Ini baik. Itu alasan tadi. Ya, jadi doa-doa yang tadi dibaca semuanya baik, benar, minta ampun baik dan benar. Dan mana? Mau dicariin enggak? Sudah, suara. A'udzubika min azab jahannam itu. Ya, boleh. Jadi kubri min asli Ya. saya wa Muhammad amin. Hati maksiat dajjal apa? Ya, semuanya baik doanya, masya Allah ya, pertanyaan. Ya baik. Namun yang diajarkan di dalam surat Al-Fatihah, doa yang perlu kita minta menjadi doa yang 3 besar dari urutan penting. Urutan pertama yaitu minta petunjuk, ihdinas. Minta agar terus dibimbing, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Itu doa yang diajarkan yang kita baca setiap hari dalam salat surat Al-Fatihah. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah doa pertama yang dibaca oleh orang yang salat. Itu ketika dia berdiri, dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan, bimbing, tambahkan hidayah kepadaku, tambahkan hidayah kepadaku, bimbing aku kepada hidayahmu. Nah, itulah doa yang menjadi doa utama yang perlu kita prioritaskan sebelum minta yang lain. Juga bisa kita mulai dengan kalimat Allahumma firli, minta ampunan. Dalilnya sebagaimana doa-doa para nabi, di antaranya doa Nabi Nuh. Beliau berdoa, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Itu doa Nabi Nuh, berdoa agar diberikan oleh Allah ampunan. Jadi itu urutannya. Boleh enggak saya minta ampunan dulu baru petunjuk? Boleh saja, tidak apa-apa. Karena ini ijtihad, yani tidak mesti harus petunjuk dulu atau ampunan dulu. Namun kalau melihat dari Al-Fatihah, maka yang pertama yang kita minta itu adalah bimbingan kepada hidayah, petunjuk, biar ditambah, biar makin hari makin mengerti tentang agama ini. Makin hari semakin kuat hidayah masuk ke dalam kita. Baru kemudian kita minta ampun, istighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu silakan mau pakai doa yang lain. Ya Allah, aku telah menzalimi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang tadi Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Atau yang tadi Allahumma
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita baca itu adalah doa mohon hidayah buat kita, anak, keluarga kita. Itu dulu. Kemudian ampunan, kemudian silahkan. Bebas. Setelah itu mau baca doa yang lain. Nah, wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian rahmatullah Allah. Kembali lagi ke hadis hari ini. Hadis hari ini tadi adalah hadis perbuatan yang cerita Hudzaifah. Kata Hudzaifah, saya melihat Nabi duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu. Jadi hari ini kita dapat hadis pendek yang mudah dihafali, yang cerita Hudzaifah yang melakukan Nabi. Riwayatnya tadi Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Nah, baik, itu saja. Sepertinya masih ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Izin bertanya dari Pak Syarki. Izin bertanya lagi, Ustaz. Saya sering meninggalkan imam yang berdoa setelah sholat karena beliau bacanya ekspres, tidak jelas. Yang dimaksud adalah cepat. Saya merasa kurang serek, tapi beliau kan lebih lengkap doanya daripada saya doa sendiri. Saya inginnya imam baca doanya khusyuk, jadi saya bisa ikut. Ya, anak-anak nasihati Pak Zarki, Mas Zarki untuk yakin kepada diri sendiri. Allah itu maha mendengar. Antum tidak banyak hafal doa dalam hadis misalnya, dalam Al-Quran. Kenapa tidak antum menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja? Kenapa nggak antum baca arti dari doa-doa yang banyak itu yang dalam zikir pagi, zikir petang, doa dalam Quran? Baca artinya saja, fahami doa itu, fahami, tangkap, nggak harus hafal, tangkap saja. Oh, Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Oh, Nabi Adam berdoa, merasa dalam doanya beliau merasakan bahwa beliau telah berbuat zalim, beliau minta ampun. Oh, Nabi Sulaiman doanya doa bersyukur, minta kepada Allah agar dijadikan orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Beliau juga minta agar keturunannya dijadikan keturunan yang baik. Doa Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad adalah minta diselamatkan matanya, diselamatkan telinganya, diselamatkan badannya. Doa Nabi Muhammad banyak, Nabi Muhammad paling banyak doa dalam hadis. Jadi kita ini ya harus menyempatkan diri mengerti doa-doa para nabi walaupun bahasa Indonesianya. Karena jangan sampai nih muslim ini bingung mau doa apa. Itu bahaya itu. Seolah-olah kita nggak ada kebutuhan di hadapan Allah. Kebutuhan dunia. Nggak tahu kebutuhan akhirat. Nggak tahu, lebih parah lagi. Bahaya. Kita tuh kalau nggak tahu kebutuhan kita kepada Allah, bahaya. Kita tuh butuhnya banyak banget. Supaya masuk surga tanpa hisab. Supaya bebas dari azab kubur. Supaya dapat nikmat kubur, supaya diringankan dalam hisab, supaya dimasukkan ke dalam surga, dilindungi, dijauhkan dari neraka, supaya diberikan husnul khatimah, supaya istiqamah dalam Islam, supaya hati kita sabar teguh dalam Islam, semoga kita terus mendapatkan hidayah, semoga lisan kita ini menjadi lisan yang baik, lisan yang baik, yang jujur, supaya tangan kita ini tangan yang baik. Banyak doa itu nggak ada habisnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis. Banyak, dan itu kan kalau dihafalin susah. Jadi Allah itu As-Sami', maha mendengar, dan Allah itu yang memberikan kita lisan. Allah yang ngasih lisan kepada manusia semua. Bagi Allah bahasa manusia tidak ada masalah. Mau bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Bugis, bahasa semua bahasa nggak ada masalah. Maka nggak boleh kita itu bingung
doa itu, atau nggak punya banyak doa, nggak bisa, doalah yang banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, banyaklah doa tentang akhirat, minta tentang akhirat. Ya Allah, kumpulkan saya sama ayah saya dalam surga, kumpulkan saya dengan anak keturunan saya dalam surga, minta masukkan saya dalam surga Firdaus. Banyak, nggak habis kalau antum sujud, ya berjam-jam mungkin nggak habis, nggak selesai doa. Doa buat antum terus tentang akhirat. Rincikan, ya Allah, maafkan dosa-dosaku yang telah menzalimi hak hamba-hambamu. Dan gitu, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh, kumpulkan aku bersama orang-orang yang bertakwa, bersama para syuhada di akhirat kelak. Banyak doa itu, ya. Jadi nggak boleh nggak ada doa. Banyak minta kepada Allah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan kebutuhan akhirat lebih banyak, maka minta kebutuhan akhirat. Kalau masih bingung, Anda bingung akhiratnya apa sih yang perlu diminta? Oke, kalau bingung, tadi yang Anda sampaikan, perbanyak minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta petunjuk hidayah dan dijauhkan dari orang Nasrani dan Yahudi. Minta, perbanyak itu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun, istighfar, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Udah itu aja. Kalau antum bingung, dua itu dipegang. Ya, nggak hafal, oke. Pegang dua itu. Urusan dunia antum lebih tahu apa kebutuhannya, urusan dunia silahkan. Itu nggak ada halangan juga, silahkan. Jadi doalah. Dan tadi Anda sudah sampaikan, doa itu perbanyak dalam sujud. Setelah sholat silahkan, mau boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dan catatan penting dari kasus antum itu tadi kan ikut imamnya. Imam itu wajib diikuti sampai salam saja. Ketika imam mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, antum assalamualaikum, assalamualaikum. Antum udah nggak perlu ikut apa-apa lagi. Mau imam baca zikir, mau antum nggak zikir, boleh. Imam langsung keluar, antum zikir, boleh. Imam doa, antum nggak doa, boleh, nggak ada masalah. Jadi pahami dengan baik, supaya jelas beragama ini. Selesai salam imam, kita ini bebas, boleh pergi, boleh doa sendiri. Mau ngaminin imam juga kalau dia berdoa, silakan tinggal aminin aja. Ya, Anda nggak mau, ini nggak apa-apa juga, nggak dosa sama sekali, nggak ada dosa. Anda mau langsung kabur, silakan. Anda nggak seret, nggak ada masalah. Ya, kalau menurut Anda sih kalau nggak seret, udah tinggalin aja. Jangan pasang dendam, jangan pasang apa. Kurang sepakat ya Bapak, Anda kurang sepakat atau kurang seret tadi bahasanya, kurang sepakat lah. Ya udah kalau. Jadi Anda menyarankan antum doalah sendiri. Ya, doa sendiri. Anda bingung, jangan pernah bingung, doa sendiri, jangan katakan bingung. Terus yang kedua, setelah sholat antum selesai salam, nggak ada kewajiban ikut imam. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai ya. Udah, anak kita cukup pertanyaannya. Tadi anak ulangi lagi, hadisnya hari ini hadis sangat simpel. Ya, sangat sederhana. Doa yang baru nih, kalau siapa yang sedang sholat di perjalanan, sholat yang perlu cepat, sebab ada hal yang penting perlu cepat, tapi tidak dibuat-buat. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah mempersingkat bacaan. Allahu Akbar, Al-Fatihah baca surat yang pendek. Kemudian antum ruku', baca satu kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, satu kali dengan cara yang tenang. Sami Allahu liman hamidah, baca yang singkat Rabbana walakal hamd, tenang. Sujud, baca satu kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dengan tenang. Baik lagi, baca yang tenang Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sujud lagi, baca yang tenang Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian berdiri lagi,
baca lagi Al-Fatihah. Itu namanya salat sah. Kok cepet? Yang penting dibaca. Dan jangan terburu-buru. Tenang, baca sekali tadi. Subhana rabbiyal azimi. Bihamdi, tenang. Duduk di antara dua sujud, Rabbil firli, Rabbil firli. Selesai. Nggak usah ragu. Nggak ada ragu lagi setelah ini. Hadisnya sahih. Tinggal amalkan, apa susahnya. Ya, jadi dicoba. Ini kan hadis. Saya mau coba besok sholat sunnah sebelum subuh, tahiyat awalnya Rabbil firli, Rabbil firli. Ya silakan aja coba. Sahih, nggak ada masalah. Jadi gitu. Ya, jadi kita tetap baca singkat tapi berdasarkan hadis. Nah, itu yang perlu kita cobalah karena itu ada hadis, tidak ada masalah. Baik, demikian. لا إله إلا الله محمد رسول الله